Bunga Zafira. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bagaimana karakter seseorang dapat mempengaruhi karya sastra, khususnya dalam kajian Muqaddimah Filal Adab. Pernah gak sih kita membaca sebuah syair atau karya sastra, lalu merasa tulisannya itu hidup, seolah-olah penulisnya benar-benar berbicara langsung kepada kita? Tetapi ada juga nih karya sastra yang terasa sulit dipahami, bahkan kurang menyentuh, padahal temanya itu sama. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat perbedaan itu terjadi? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus pahami dulu apa itu karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan ide, pikiran, pengalaman hidup seseorang yang dituangkan ke dalam bahasa yang indah dan juga bermakna. Dalam bahasa Arab, karya sastra tidak hanya disebut dengan tulisan, tetapi juga sebuah karya yang mencerminkan kehalusan rasa, kedalaman makna, hingga keindahan bahasa. Nah, keindahan dan juga kekuatan bahasa di sini tidak muncul begitu saja, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu yang paling penting, karakteristik diri dari penulisnya. Nah, karena pada dasarnya, setiap karya sastra merupakan cerminan dari jiwa penulis. Yang dimaksud dengan karakteristik seseorang di sini adalah cara berpikir, sifat, kepribadian, serta pengalaman hidup yang dimiliki oleh penulis. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula cara mengekspresikan idenya yang dituangkan ke dalam karya sastra tersebut. Misalnya nih, ada penulis yang puitis dan juga halus, yang tegas dan lugas, dan juga ada filosofis dan mendalam. Untuk melihat perbedaannya, yaitu ada dua contoh syair. Syair pertama, Al-Nabigha, yang mengekspresikan pentingnya menyambung dan memperkuat solidaritas. Walasta bimustabikin akhan la talha ala syu'asin ayyurijalil muhadzab. Bukankah engkau orang yang bergegas kepada saudaranya, yang engkau tidak mengumpulkannya atas ketersebaran, mana di antara para tokoh yang berbudi pekerti? Nah, syair ini maknanya bagus, tapi bahasanya itu sulit dan juga kurang langsung untuk bisa dipahami. Lalu ada syair yang kedua, yaitu syair Basan bin Bar yang bunyinya, Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiquka lam talqal ladzi la tu'atibuhu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibuhu idza anta lam tashrab miraran 'alal qadha zumi'ta wa ayyun nasi tasfu masyaribuhu wa man dzal ladzi turda sajaya kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Yang artinya itu, jika engkau mencela pada semua urusan, engkau tidak akan menemui temanmu yang mencelanya. Hiduplah menyendiri, sambunglah saudaramu. Sesungguhnya hal itu satu saat akan mendekati kepada dosa dan saat lain akan menjauhinya. Karena engkau tidak minum pada kotoran terus-menerus, maka engkau haus. Dan kepada siapa engkau membersihkan tempat minum itu? Barang siapa yang merelakan semua tabiatnya, maka cukuplah kecerdasan seseorang yang tidak diperhitungkan aibnya. Nah, kita bisa lihat nih perbedaan yang cukup jelas dari kedua syair tadi. Yang dimana syair pertama, yaitu maknanya baik dan bagus, tetapi disampaikan dengan bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga kita perlu untuk memikirkan lebih dalam apa maksudnya. Tetapi kalau dari syair yang kedua, dari Basan bin Bar, dia itu bahasanya lebih mudah dimengerti, indah dan juga mengalir, sehingga pesan yang disampaikan kepada kita itu terasa lebih kuat. Nah, disinilah kita tahu bahwa karakter seseorang itu sangat mempengaruhi karya sastra yang dihasilkannya. Sekian penjelasan dari saya hari ini tentang materi karakteristik seseorang dalam mempengaruhi karya sastra. Semoga dapat dimengerti dan juga menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.